Salam.
Pendeta dan Majelis HKBP Tamarunang menyampaikan selamat hari Minggu untuk kita semua. Jika ada yang belum terdaftar di gereja HKBP Tamarunang ini, dapat menghubungi pendeta atau Majelis HKBP Tamarunang. Kiranya Tuhan menyertai ibadah kita. Amin. Marilah kita memuji Tuhan untuk mengawali ibadah kita. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak, karena sakit hati mengidaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku. Tetapi kepadamu aku percaya ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku, masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Tuhan, janganlah biarkan aku mendapat malu, sebab aku berseru kepadamu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Haleluya. Haleluya. Mari kita berdoa. Yesus Kristus Tuhan kami, Engkaulah hidup dan pendamaian kami dengan Allah. Kami memuji nama-Mu dan mengucapkan terima kasih atas karya penyelamatan Tuhan kepada kami.
Sertailah kami dengan kasih-Mu, agar kami selalu mengingat Engkau yang telah menderita dan mati untuk kami, dan agar kami menyesali dosa kami. Kuatkanlah hati dan jiwa kami untuk percaya dan hidup di dalam kasih, serta tahu memuji dan berterima kasih kepadamu, dan agar kami setia mengikuti Engkau sampai mati. Ya Tuhan Yesus, Padamu sajalah pujian di tengah jemaat-Mu yang telah Engkau tebus dengan darah-Mu yang kudus, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita memuji Tuhan. Dengarlah hukum Tuhan yang pertama sampai hukum Tuhan yang keempat. Hukum Tuhan yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum Tuhan yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Hukum Tuhan yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Hukum Tuhan yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat, 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita memuji Tuhan. Suara Yesus
kita merendahkan diri serta mengaku dosa kita kepada kita berdoa. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu kami datang merendahkan diri hari ini kepadamu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat, menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami. Karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Dengarlah dan terimalah janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita akan mendengarkan pujian dari sekolah minggu.
Marilah kita memuji Tuhan. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan hari Minggu ini, yang terdapat di dalam Kitab Perjanjian Baru, Kitab Matius pasal 21 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Kita akan membaca secara responsoria. Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya, Ia akan segera mengembalikannya. Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru katanya, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Demikian firman Tuhan hari Minggu ini. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita memuji Tuhan. Mereka
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa halik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mendengarkan warta jemaat. Kita akan mendengarkan pujian dari Napo Sebulung.
Kita akan mendengarkan warta jemaat. Salam Bapak Ibu serta jemaat yang ada hadir pada ibadah minggu ini. Marilah kita dengarkan warta jemaat pada minggu ini. Pertama, warta umum. 1. Nama minggu kita hari ini adalah Minggu Palmarum. Topik minggu, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Dalam bahasa Batak, pinasupasuma naro di bagasan goarni Tuhani. 2. Kebaktian Pasion ketiga. Gereja akan melaksanakan kebaktian Pasion ketiga pada hari Selasa, tanggal 12 April 2022, masuk pukul 19.30 WITA, bertempat di gereja. Diharapkan seluruh perhalado dan seluruh jemaat wilayah 1, 2, dan 3 untuk mengikuti ibadah tersebut. 3. Sermon Perhalado HKBP Tamarunang. Gereja akan melaksanakan sermon Perhalado pada hari Selasa, tanggal 12 April 2022 setelah ibadah kebaktian Pasion ketiga. 4. Ibadah Jumat Agung. Gereja akan melaksanakan ibadah Jumat Agung tanggal 15 April 2022 yang akan datang, masuk jam 9.00 WITA. Di ibadah Jumat Agung akan dilaksanakan perjamuan kudus, dan setelah ibadah Jumat Agung akan dilaksanakan ibadah hening mengenang penyaliban Tuhan Yesus, yang mempersembahkan kor yaitu punguan paropuan, punguan ama, dan naposobulung. 5. Ibadah buha-buha ijuk. Ibadah subuh. Gereja akan melaksanakan ibadah buha-buha ijuk, ibadah subuh pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 yang akan datang, masuk pukul 5.00 WITA. Diharapkan semua jemaat mengikuti ibadah buha-buha ijuk untuk menyambut Yesus yang sudah telah bangkit. 6. Ibadah Pesta Paskah pertama. Gereja akan melaksanakan ibadah Pesta Paskah pertama pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 masuk pukul 9.00 WITA, yang mempersembahkan kor yaitu punguan paropuan, punguan ama, dan naposobulung. 7. Ibadah Pesta Paskah kedua. Gereja akan melaksanakan ibadah Pesta Paskah kedua pada hari Senin, tanggal 18 April 2022, masuk pukul 19.00 WITA di gereja ini. Sumbangan. Gereja kita menerima sumbangan berupa pasir dari Bapak Sumbayak 1 truk, 2 dari Bapak Sintua STJ Marpaung SH setengah truk, 3 dari Bapak Insinyur RB Simaremare setengah truk, 4 dari Bapak T. Sirait ST setengah truk, 5 dari Bapak Adi Siahan 1 truk. Gereja mengucapkan banyak terima kasih. 9. PA Ibadah Lansia. Gereja akan melaksanakan PA Ibadah Lansia pada hari Sabtu, tanggal 16 April 2022 yang akan datang, masuk pukul 16.00 WITA di gereja ini.
Diharapkan kepada semua lansia agar mengikuti PA ibadah tersebut. 10. Persembahan ke depan. Hari ini kita memberikan persembahan ke depan untuk operasional gereja kita. Pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 kita akan mengumpulkan persembahan ke depan untuk diakoni gereja kita. 11. Kunjungan ke panti asuhan. Pada hari ini Majelis Gereja, Seksi Diakoni Sosial dan Punguan Korama akan melaksanakan kunjungan ke panti asuhan Cipta Generasi Baru di Moncongloe, Maros. Berangkat dari gereja pukul 14.30 WITA. Diharapkan kepada semua jemaat berkenan memberikan sumbangan berupa sembako, beras, gula pasir, minyak goreng, telur ayam, dan sayuran. Dan pakaian layak pakai untuk kita berikan ke panti asuhan tersebut. 12. Jemaat yang sakit. Majelis dan seluruh jemaat HKBP Tamarunang mendoakan jemaat yang sakit di rumah maupun di rumah sakit, kiranya Tuhan senantiasa memberikan kesembuhan dan kesehatan. Jika ada jemaat yang sakit di rumah maupun di rumah sakit, mohon kiranya diberitahukan kepada majelis atau pendeta. Jemaat yang sakit. 1. Agusta Christine Borusianipar dirawat di rumah. 2. Bapak MU Hutagalung dirawat di rumah. Jemaat yang berulang tahun. Majelis HKBP Tamarunang menyampaikan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun dari tanggal 4 sampai dengan 10 April. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan berkat dan umur yang panjang serta kesehatan. Jemaat yang berulang tahun. 1. Bapak N. Sihombing STMT 4 April wilayah 1. 2. Boru Olivia Borusianturi 7 April wilayah 3. 3. Veronica Apriani Boru Gultom anak sekolah minggu 8 April wilayah 2. 4. Bapak MT Sitorus ST tanggal 8 April wilayah 2. 5. Dr. Sylvia Evelyn Boru Aritonang SP KFR tanggal 9 April wilayah 3. 6. Inang N Boru Huta Barat 9 April wilayah 2. Amsal 3 ayat 16. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. 14. Ulang tahun pernikahan. Majelis dan seluruh jemaat HKBP Tamarunang menyampaikan selamat ulang tahun pernikahan bagi jemaat yang merayakan dari tanggal 4 sampai dengan 10 April. Jemaat yang berulang tahun. Bapak J. Simatupang Inang LM Boru Hutapea 9 April wilayah 3. Bapak Situa S. Sihombing Inang R. Boru Sinaga 10 April wilayah 2. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan berkat kepada keluarga ini. Jemaat yang datang dalam ibadah tanggal 3 April 2022 181 orang. Tanggal 3 April anak sekolah minggu 51 orang. Pada hari Selasa tanggal 5 April ibadah kebaktian di rumah keluarga H. Tambunan Inang NE Boru Manurung sebanyak 31 orang. Yang kedua, keuangan. Keuangan gereja kita dapat kita lihat pada bagian keuangan dari warta jemaat ini. Demikianlah warta jemaat bagi kita dalam minggu ini. Marilah kita doakan agar menjadi berkat dan sukacita bagi semua, terlebih menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin.
Marilah kita mengumpulkan persembahan, kita memuji Tuhan. Tuhan Allah sertaku, siapa lawanku? Berdoa dengan rohku, mengucapkan
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal kiranya menyertai hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita buka Alkitab di Minggu Palmarum hari ini, tertulis dari Mazmur 118 ayat 19 sampai 29. Mazmur 118 ayat 19 sampai 29, beginilah firman Tuhan. Bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran, aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah pintu gerbang Tuhan, orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur kepadamu, sebab engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Tuhanlah Allah, Dia menerangi kita. Ikatkanlah korban hari raya itu dengan tali pada tanduk-tanduk mezbah. Allahku engkau, aku hendak bersyukur kepadamu. Allahku, aku hendak meninggikan engkau. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, kita sudah masuk Minggu Palmarum, mare-mare di bahasa Batak. Minggu Palmarum itu dirayakan sebelum kita masuk nanti ke Jumat Agung tanggal 15. Minggu Palmarum itu untuk mengenang, untuk mengingat peristiwa ketika Yesus masuk ke Yerusalem, di mana orang banyak mengeluk-elukan Yesus, bersorak-sorai menyambut Yesus dengan memakai daun palma, ranting-ranting, menyambut Yesus bagaikan seorang raja, Mesias juru selamat. Di Minggu Palmarum ini kita diingatkan kembali bahwasannya kita menyambut Yesus sang juru selamat manusia. Sama seperti orang-orang Yahudi ketika itu dalam konteks epistel tadi di Lukas tadi, mereka menyambut Yesus yang masuk ke Yerusalem. Mereka memberikan yang terbaik yang ada pada dirinya. Mereka menghamburkan pakaiannya, mereka menghamburkan jubahnya supaya Yesus lewat dari situ. Mereka mengeluk-elukan Yesus, bersorak-sorai menyambut Yesus. Itulah sambutan mereka dengan kesederhanaan yang ada pada mereka masing-masing. Sekarang di Minggu Palmarum ini, bagaimana saya dan saudara menyambut Yesus? Sekarang jemaat HKBP Tamarunang mau diajak kembali bagaimana menyambut Yesus di Minggu Palmarum ini. Bagaimana kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut Yesus, untuk mengenang Yesus di masa-masa pasion pada saat ini, untuk mengikuti Jumat Agung nanti, untuk mengenang bagaimana penderitaan Yesus yang telah mati di kayu salib, untuk mengingat bagaimana rasa sakitnya diterima oleh Yesus ketika Dia dicambuk, ketika Dia diberikan mahkota duri, darahnya bercucuran hanya untuk menebus dosamu. Apa yang sudah saudara persiapkan? Apa yang setelah saudara persiapkan untuk menyambut penderitaan Yesus itu? Apa yang sudah saya berikan dalam hidupku ini? Saudara-saudara, di sini kita diingatkan kembali di Minggu Palmarum. Mari sambut Yesus, Sang Juru Selamat manusia. Itu yang pertama.
Saudara yang dikasihi Tuhan, pemazmur di sini dia tertekan jiwanya. Bahkan dia mengalami suatu tragis peristiwa yang sungguh sangat tidak menyenangkan hidupnya. Dan dia betul-betul merasa terhina dan dibuang di tengah-tengah konteks masyarakat di zaman hidupnya. Itu sebabnya dia mengatakan di ayat 22, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Ini dialami oleh pemazmur. Dia merasa terbuang, dia merasa dikucilkan, dia merasa tersisihkan. Dan ini juga merujuk kepada kedatangan Yesus Kristus. Batu yang terbuang itu menunjuk kepada Yesus Mesias yang dibuang dari tengah-tengah masyarakat Yahudi. Dibuang dalam artian dia dibunuh. Kematian Yesus di kayu salib itu dia kematian yang terbuang. Dia dicampakkan, dia diusir dari tengah-tengah masyarakat Yahudi. Tetapi justru Yesus yang dibuang itu, dia menjadi batu penjuru. Apa maksudnya batu penjuru? Batu penjuru itu adalah sebuah batu yang besar. Semua bahan bangunan diikat di batu yang besar itu. Bahan-bahan bangunan itu bertopang kepada batu penjuru tersebut. Andai kata batu penjuru itu dilepas dari situ, maka bangunan itu akan hancur. Itulah batu penjuru, batu penopang. Saudaraku, jangan-jangan saya juga pernah menyingkirkan Yesus dari dalam kehidupan saya. Sama seperti orang Yahudi menyingkirkan Yesus hanya karena kepentingan politik dan kepentingan pribadi. Jangan-jangan saya sudah menomorduakan Yesus ketika saya bersentuhan dengan kepentingan pribadi atau kepentingan kehidupan saya. Saya melupakan Yesus. Di sini kita diingatkan Bapak Ibu sekalian, justru Yesus yang pernah kita singkirkan itu hanya karena kepentingan sesaat. Dialah keselamatan kita, dialah batu penjuru kita. Itu sebabnya saudara-saudara, batu penjuru itu mampu memberikan kedamaian kepada mereka yang sedang terbeban berat. Kalau kita ikuti tadi dengan baik, kita menyimak dengan baik bagaimana peristiwa masuknya Yesus ke Yerusalem. Dia memakai seekor keledai, tidak kuda. Ini khotbah pertanggiangan. Keledai itu simbol kedamaian, kuda simbol peperangan. Kalau ada dalam perjanjian baru seseorang naik kuda, berarti dia mau perang, dia angkat senjata, dia mau bertempur. Kalau ada seseorang naik keledai, simbolnya dia membawa damai. Jadi Yesus datang ke Yerusalem untuk membawa damai, untuk membawa ketenangan, untuk membawa kesejukan. Yesus menghadirkan kedamaian dan kesejukan dan kerendahan hati. Batu penjuru itu, Yesus yang masuk ke Yerusalem itu mau memberikan contoh kepada semua jemaat, semua umat Kristen, bahwasannya kehadiran orang Kristen itu bukan untuk membawa perang. Orang-orang Kristen bukan membawa kerusuhan. Orang-orang Kristen bukan membawa perselisihan. Orang-orang Kristen bukan membawa keributan. Tidak pernah diajarkan di agama kita supaya rusuh, supaya ribut, supaya berselisih, supaya bertengkar. Tidak pernah itu. Justru Yesus
dia mengajarkan kepada kita di Minggu Palmarum ini bahwa damai. Karena Mesias yang kita sembah dalam diri Yesus, dia telah memberi contoh membawa damai bagi Yerusalem. Itu sebabnya saudara-saudara jemaat yang ibadah online ataupun offline, kehadiran orang Kristen di Makassar ini harus membawa damai. Kehadiran orang Kristen di Maros ini harus membawa damai. Di Sulawesi Selatan ini harus membawa damai, membawa kesejukan. Dan kita diajak untuk rendah hati dalam setiap aktivitas kehidupan kita. Itu sebabnya dia dikatakan sebagai batu penjuru. Saudara-saudara, Yesus yang kita sembah itu pada tanggal 17 nanti akan kita rayakan nanti di hari kebangkitan. Dan telah ditikting tadi di Buha-Buha Ijuk atau ibadah subuh jam 5 subuh, supaya jemaat HKBP Tamarunang menghadiri ibadah Buha-Buha Ijuk. Saya melihat fenomena di gereja kita seperti ini. 3 tahun saya di sini. 2020 ibadah Buha-Buha Ijuk di rumah masing-masing karena Covid. Artinya 2 kali saya mengikuti. Tapi ada kesan di gereja kita, ibadah Buha-Buha Ijuk seolah-olah hanya untuk sekolah minggu saja. Sehingga ketika saya bertanya pada tahun lalu kepada jemaat, kenapa Amang tidak ikut Buha-Buha Ijuk? Itu kan untuk sekolah minggu saja Pak Pendeta. Kenapa Inang tidak ikut Buha-Buha Ijuk jam 5 subuh? Itu kan untuk sekolah minggu saja. Kami orang tua tidak ikut. Itu makanya kita tidak heran kalau jam 5 subuh di Buha-Buha Ijuk orang tua mengantar anaknya dan dia pulang ke rumahnya tanpa ada beban untuk mengenang Yesus yang sudah bangkit. Itu saya lihat fenomena di gereja kita dan itu tidak benar. Tradisi seperti itu harus kita hentikan mulai saat ini. Anggapan seperti itu harus kita stop di tahun 2022 ini. Tidak benar itu. Tidak benar pemahaman ibadah Buha-Buha Ijuk hanya khusus untuk sekolah minggu, itu tidak benar. Justru di ibadah Buha-Buha Ijuk, ibadah subuh jam 5, semua jemaat, baik itu anak-anak, baik itu remaja, baik itu pemuda-pemudi, baik itu yang sudah lansia sekalipun, diajak untuk hadir jam 5 subuh itu, menyambut Yesus yang sudah bangkit. Kalau di kampung di Tarutung itu jam 4, bahkan ada jam 3. Berbondong-bondong mereka pergi ke salib kasih dengan membawa obor. Mari ingat Bapak Ibu yang sudah pernah dari kampung. Jam berapa pernah waktu pengalaman Bapak Ibu semua ibadah Buha-Buha Ijuk? Mari semangat di Tamarunang ini. Unang atong pitoro di Pangaratuanon di Tormitok madanga dong be. Mari ingat dulu, mengenang dulu. Bagaimana saudara di Porsea, bagaimana saudara di Seborong-borong, bagaimana saudara di Sidikalang. Jam berapa waktu itu pernah? Ada jam 3, ada jam 4. Kita jam 5 kita berikan waktu. Harusi Maria Magdalena di Buha-Buha Ijuki diperkirakan itu jam 3 subuh. Perempuan loh, tidak takut begal, tidak takut perampok, datang dia menyambut Yesus yang sudah bangkit itu. Kok kita tidak? Sekali setahun loh. Makanya tradisi seperti itu harus kita putuskan mulai tahun ini. Anggapan bahwasannya Buha-Buha Ijuk untuk sekolah minggu harus kita hapus dari gereja ini, itu tidak benar. Semua jemaat mari kita menyambut Yesus nanti di tanggal 17 April jam 5 subuh. Kita lihat dulu apakah ada perubahan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita lihat ayat 24 khotbah kita. Sama-sama kita baca ayat 24. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Pemazmur mengakui bahwasannya hari, semua hari itu diberikan Tuhan
dan dia menyampaikan sorak-sorak pujian itu hanya kepada Tuhan saja. Itulah bentuk kerendahan hati dia. Semua diberikan hanya untuk kepada Tuhan saja. Tidak ada dia melakukan pujian untuk diri sendiri, tapi dia kembalikan pujian itu hanya kepada Tuhan saja. Ketika sebelum gereja kita diiringi dengan musik-musik yang cantik itu diberikan hanya untuk kepada Tuhan saja, bukan untuk kepada diri sendiri atau kelompok, tapi hanya untuk kepada Tuhan saja. Ketika kita mau beribadah di gereja, kita hanya untuk memberikan kepada Tuhan saja. Itu sebabnya dia harus semakin bertambah, tetapi aku harus semakin berkurang. Nama Yesus saja disembah, aku di tempat yang paling belakang, kata anak-anak sekolah minggu di dalam lagu pujiannya. Sehingga di Minggu Palmarum ini, saudara-saudara, karena kita sudah menyerahkan totalitas kehidupan kita kepada Tuhan, menyambut Yesus dalam kehidupan kita, di sini kita mengakui bahwa Yesuslah segala-galanya, bahwa Yesuslah sumber keselamatan, bahwa di dalam Yesus ada kekekalan. Dialah batu penjuru dalam hidupmu. Untuk itu jangan lagi singkirkan batu penjuru. Jangan lagi singkirkan Yesus yang sudah menancap, tertanam dalam hatimu ini. Dia sudah sebagai batu penjuru dalam kehidupan kita ini. Inilah yang mendasari kita untuk beraktivitas. Batu penjuru inilah yang memberikan kita inspirasi. Batu penjuru inilah yang memberikan kita hikmat untuk melakukan segala kegiatan kita mulai hari Senin besok, sehingga nama Tuhan semakin dimuliakan. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan sebagai batu penjuru keselamatan kami, bahwasanya kami diingatkan kembali di dalam Yesus ada kedamaian, dan kami orang-orang Kristen jemaat HKBP Tamarunang diajak untuk membawa damai, membawa kesejukan, membawa kerendahan hati, sehingga orang-orang di sekeliling kami di Provinsi Sulawesi Selatan ini, dimanapun kami berada, sungguh senang dengan kehadiran umat Kristen, orang Batak, HKBP di tempat kami tinggal, di tempat kami bekerja, di tempat kami berdiam. Tuhan berkati seluruh jemaatmu yang sudah hadir di ibadah online ataupun offline. Biarlah kami menyambut Yesus dengan kerendahan hati. Berkati seluruh pekerjaan umatmu ini, jemaatmu ini, dimanapun semua jemaatmu bekerja. Kasih karunia Tuhanlah yang menguatkan mereka dan memberikan mereka kesehatan, memberikan mereka hikmat dalam pekerjaan mereka masing-masing. Tuhan yang baik, kepada jemaatmu yang sedang sakit, Agusta Kristen Borusianipar Amang MU Huta Galung, Tuhanlah yang menyembuhkan mereka. Kepada jemaatmu yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan, Tuhan menyertai kehidupan mereka dan pekerjaan serta keluarga. Banyak kegiatan kami 1 minggu ke depan, untuk pesta Paskah, untuk Jumat Agung, untuk pertanggungan Pasion, untuk PHD lansia, untuk buah-buah hidup. Seluruh rangkaian kegiatan kami dalam minggu-minggu Pasion ini, dan diakhiri nanti di Punguan Nahohom, ibadah hening di hari Jumat. Biarlah Engkau memberkati seluruh rangkaian kegiatan ibadah kami, berikan keselamatan dan juga semangat bagi kami mengikuti ibadah tersebut. Kami mendoakan kepada jemaat yang sudah memberikan ucapan syukur perpuluhan sebagai tanda ucapan syukur mereka atas berkat yang mereka terima dalam pekerjaan dan keluarga mereka. Tuhanlah kiranya memberikan mereka kesehatan, kedamaian di tengah-tengah keluarga. Tuhan, inilah gerejamu HKBP Tamarunang, inilah seluruh jemaat dan parhaladomu. Berkenanlah Engkau hadir bersama-sama dalam kehidupan kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa.
Amin. Marilah kita memberikan persembahan ke depan dengan memuji Tuhan. Bersyukurlah kepada Allah yang Maha Baik dan Benar.
marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu roh dan jiwaku semua. Nyawa juga hidupku, harta milikku semua. Ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. 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 Horas, salam sehat untuk kita semua.